Semua, balik lagi bersama saya Firly, seorang fisio di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, pada video kali ini aku mau simulasi lagi tentang gimana aku nanganin pasien. Pada kali ini aku mau memperagain gimana caranya aku menangani pasien dengan keluhan kaku bahu atau lebih dikenal frozen shoulder atau adhesive capsulitis. Kenapa itu bisa terjadi? Itu terjadi karena ada perlengketan pada jaringan di daerah sekitar bahunya, sehingga akan mempersulit waktu bergerak. Contohnya kayak gini, si pasien akan lebih dominan bergerak menggunakan dari bahu bagian atas ini atau upper trapeziusnya. Coba, nah, dan akan sangat terbatas pada area 90 derajat. Si pasien itu agak kesulitan untuk naik lebih ke atas lagi. Nah, seperti itu. Gimana sih aku cara menanganinya? Pertama, aku akan melakukan aktivasi dulu terhadap otot-otot yang terjadi kelemahan. Di beberapa kondisi, ototnya itu akan mengalami pengecilan yang signifikan jika dibandingin sama sisi yang sehat. Sisi yang sehat ini lebih besar biasa ototnya, yang sakit ini akan lebih kecil. Terus yang kedua, aku akan meningkatkan dari range of motion atau pergerakannya agar tidak terbatas lagi. Gimana caranya? Kamu ikutin terus ya. Hal yang pertama ini untuk meningkatkan dari pergerakannya terlebih dahulu. Jadi caranya cukup mudah. Kamu cuman memegang daerah pergelangan tangan si pasien, kemudian sikunya, dan arahkan ke depan seperti ini. Lagi dorong, lagi, dorong, lagi, dorong. Nah, ini bagus banget kalau jika kamu ngelakuin sebanyak 30-50 kali pengulangan. Di tahap awal, kamu jangan memakai beban terlebih dahulu, tetapi menggunakan tangan pasien tanpa beban aja. Kemudian yang kedua, ini sama, posisikan tubuh pasien itu tegap, kemudian cuman tarik ke belakang aja dari si tangannya. Tuh, tarik, lagi, lagi, lagi. Nah, ini bagus banget jika kamu lakuin sebanyak 30-50 kali pengulangan juga. Gerakan yang ketiga ini cukup mudah juga, sama seperti yang ke depan maupun yang ke belakang, tetapi ini bedanya kamu akan memutar dari dari bahu si pasien. Caranya cukup mudah, sama, pegang sini juga, terus pegang sikunya, lalu putar ke arah luar. Nah, kayak gitu. Yang jadi catatan penting, si bahu ini dia jangan naik kayak gini, tetapi normal aja. Ulangin lagi, nah seperti itu. Dilakuin sebanyak 10-30 kali pengulangan. Nah, setelah dianya keluar, sekarang ke dalam gantian. Nah, terus sebanyak 10-30 kali pengulangan juga. Nah, jika ini dilakuin secara rutin, dari pergerakannya itu akan lebih halus dari pergerakan bahunya, dan juga ototnya itu akan mulai teraktivasi. Nah, setelah kamu mengajari tentang pergerakan tersebut, aku sangat rekomendasiin kamu mulai menggunakan beban. Tapi bebannya itu bukan yang berat, tetapi yang ringan, dengan menggunakan yang namanya resistance band. Gimana cara memakainya? Ini juga cukup mudah. Posisikan pasien kamu menghadap kamu atau berhadap-hadapan. Sini. Nah, dipegang pada area tangan yang sakit. Ini aku pakai tangan yang kiri karena biar mudah ngambil dari kameranya. Pegang, digenggam. Nah, ini diusahakan si bahunya ini jangan naik ya, jangan naik kayak gini, tetapi standar aja atau normal. Kemudian minta pasien itu untuk menarik seperti ini, kayak yang tadi, bedanya ini cuman pakai beban aja ya. Oke, tarik. Nah, badan pasien tegap, ininya ditarik, ini akan
mengaktifasi dari otot-otot di bagian belakang bahu. Lemes. Lagi. Nah, lagi. Nah, ini dilakuin sebanyak 10-30 kali pengulangan. Lemes. Nah, setelah ditarik kemudian dorong, cuma posisinya aja yang agak berbeda. Kalau yang tadi itu posisinya kayak gini kemudian ditarik, nah kalau didorong ininya kayak gini. Hap, dorong ke depan full, dorong. Nah, tarik lagi ke belakang lagi, dorong lagi. Nah, hampir sama kelihatan. Tarik lagi, hap, dorong lagi, dorong. Nah, seperti itu, mudah kan? Kemudian di gerakan selanjutnya sama kayak yang muter tadi, ditambah dengan resisten band ini. Nah, diputer kayak gini. Oke, kemudian puter lagi. Ayo, 5 kali puter luar, 5 kali puter dalam. Mulai. Nah, bagus. Dan dengan catatan penting, si bahunya ini nggak boleh naik. Bagus. Lagi. Puter balik. Hap. Puter balik. Bagus. 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 Stop. Ingat ya teman-teman, treatment tadi atau tindakan tadi itu hanya dari satu dari sekian banyak yang akan dikasih sama fisio atau program yang akan diberikan. Dan juga frozen shoulder atau kaku bahu ini sering banget terjadi pada orang dengan keluhan diabetes contohnya, dan juga tidak digerakkan dalam waktu yang lama dari si bahunya. Contohnya orang dengan patah tulang pada daerah lengan. Nah, itu kan otomatis dianya agak sakit atau susah untuk menggerakkan dari si bahunya. Dengan waktu yang lama, si bagian bahu ini dianya akan mengalami kekakuan atau perlengketan antar jaringannya. Itu dulu aja untuk video kali ini. Semoga kamu mengerti dan bisa ada yang diambil ya. Dadah.